Ini saya kan sudah di Indonesia sudah ada 1 bulan ya, karena nenek saya meninggal dunia dan saya waktu itu sebenarnya mau cari majikan, tapi saya karena keluarga nyuruh saya pulang dulu, akhirnya saya ya lai puci lah ya, saya pengen cari majikannya ya di Indonesia. Nggak taunya di Indonesia apakah bener ribet, Miss? Semua dokumen saya sesuai paspor itu ada semua. Apa? Cuman yang membedakan apa? Yang sesuai paspor kenapa? Sebenarnya kata agensi saya katanya nanti kamu kalau sudah di Indonesia ribet Terus? dari majikannya ya, tapi gimana, saya udah nggak ada waktu gitu kan. Tiketnya tanggal 11 udah nyampe Lampung kan lah, terus udahlah nggak apa-apa Mbak, nanti kalau misalnya saya sudah di Indonesia, saya dari Indonesia ya tahulah orang namanya mau kerja ya semua butuh modal, udah ini saya sudah cunpe lah kayak gitu kan. Nah sudahlah saya sampai Indonesia, nah pihak agen tuh menanyakan dokumen saya, ya dokumen saya masih tetap gitu loh. Terus? Lah kok KTP kamu yang sesuai paspor ada? Lah terus udah elektrik ya belum lah, waktu dulu kan ini udah berapa tahun yang lalu gitu loh. Udah saya walaupun waktu itu saya udah pulang, tapi kan aku nggak mungkin tuh bikin elektrik waktu itu kan. Saya pernah cuti itu kan belum ada COVID, terus masuk ke Hong Kong, terus ada COVID, terus sampai mau 6 tahun nenek saya meninggal dunia baru pulang ini kan gitu. Jadi kalau yang misalnya diminta agensi suruh bikin elektrik, oke, saya jalan gitu kan. Lah terus kamu tanya yang macam-macam, kamu sekarang domisili di mana? Sekarang saya sudah pindah provinsi, sudah pindah ini, tapi dokumen saya yang di paspor itu ada semua gitu. Cuma sekarang saya sudah domisili di Lampung Selatan gitu loh. Itu. Jadi jangan dikaitkan dengan domisili sekarang. Saya bilang kan kayak gitu ya, Miss. Udahlah pakai yang dokumen yang ada aja, yang menurut paspor aja. Saya bisa kok, kata saya kayak gitu. Nah, terus kamu di domisili yang baru ini, saya dengar kamu waktu itu cuti pulang nikah. Iyalah, saya ketipu orang, saya nikah 1 minggu, akhirnya dia cuma ya biasalah Miss, jenenge uang ya melakukan ada kesandungnya di jalan, akhirnya ya kita cerai, saya yang nyeraikan dia dari Hong Kong gitu loh, Miss ya. Iya nggak apa-apa lah, yang penting kamu ngerasani manuk seminggu lah. Oke. Cuma Miss bayang loh Miss, Sabtu menikah jam 9 sore. Sabtu kemudian sore, karena saya penerbangannya 9 pagi Minggu jam 9 pagi, akhirnya saya dari Lampung kan Miss, saya pergilah ke Jakarta malam kan. Nah jadi saya terpaksa nunggu di bandara jam 3 dari jam 3 itu ya, tapi oke lah, nggak masalah, itu udah perjuangan kita ya. Cuman berapa hari loh Miss manuk itu. Tapi sudah ngerasain kan? Sudah ngerasain manuknya kan? Kok lemes ngono? Saiki yo cerita yang happy, nggak usah yang jelek-jelek juga. Tapi kan seminggu kan ngerasain manuk kan, walaupun akhirnya cerai dan uang habis. Iya. Manuknya beda lagi Miss. Maksudnya enak apa cilik apa gede? Enggak lah Miss, ini kan ceritanya ya apa ya, gimana sih ceritanya? Loh ya saya nggak tahu Mbak, ya cerita sampean kok. Ini pulang dari Hong Kong bukan karena orang tua yang tidak mengizinkan, karena sampean pingin memanuk-manukkan, tapi ternyata manuknya dikurungin cuma seminggu, betul nggak? Ya betul. Nah makanya, jadi saya biar pikiran saya itu ngeres Mbak. Itu juga edan Miss. Iya. Ini bener manuknya edan, gua anak aku. Lah ya makanya kan saya bisa membayangkan bahwa sampean pulang itu mencari manuk, ternyata manuknya kleper, terus sampean duitnya habis, pingin balik Hong Kong lagi. Intinya itu. Bukan Miss. Dijodohin Miss. Oke, terus. Aku dijodohin Miss, itu bayangin aja ya, namanya, makanya saya mendengar orang-orang malah lebih parah dari saya gitu loh. Saya bersyukur ya sama Tuhan karena Tuhan langsung ngerem
ini nggak boleh kamu sakitin, ini nggak boleh, enggak. Pokoknya udah langsung disetop sama Tuhan, dipermudah semua jalannya untuk saya bisa nyerahin dia dalam waktu cuman nggak ada 1 bulan surat cerai udah keluar. Saya kan dilalanya punya pengacara perempuan, jadi enak kita nyambung. Berapa sekian beres gitu. Nah sudah gitu. Ini saya mau membicarakan masalah dokumen saya loh. sorry kepreset deh Mano Mbak. Ya biasa lek. Saya berbicara tentang Mano iki gampang nge-fly mikir aku. Manoe beda apa ora? Manoe gede apa cilik Mbak? Sik. Manoe gede apa cilik? Manoe. Tapi nganu lho Miss, sing aku duwe manuk sing karo duwe anak iki beda Miss, karena manuke manuk Cina sing aku karo sing duwe anak sing pertama ngono lho, sing aku kesandung wong edan garangan gemblung. Sing aku iki beda iki wong Jawa Tengah. Enak. Ya beda lah, isih apik manuk Cina. Alah, tremekur seminggu tinggi ya ngelem sing lawas lah. Biasa. Ya ora ngono terus beda Miss, karena manuk Cina tak sunati juga. Salahnya tekon manuk. Wis toh, lihat aneh ya pindah ke laptop ya. Oke. Halo? Sebentar. Teman-teman pikirannya jangan traveling kemana-mana, kita berhenti sampai di sini, kita lanjutkan lagi permasalahan awal, yaitu tentang dokumen. Silakan dilanjutkan Mbak. Aduh, arek-arek pikirannya gak jelas kabeh. Tadi selian waktu saja biar nggak tegang. Oke. Gini Miss, kan semua dokumen sudah ada semua, ditanyain KTP. Oke Mbak, nanti aku bikin KTP elektrik, oke, no problem gitu kan. Iya, persoalannya kamu sekarang katanya sudah pindah domisili, udah di Lampung Selatan. Betul, udah di Lampung Selatan. Udah pakai domisili yang ada di paspor aja. Aku dulu kan menikah dengan orang Cina ini di Lampung Timur. Aku udah pindah rumah, aku udah bikin rumah di Lampung Selatan dan aku udah pindah ke Lampung Selatan gitu loh. Jangan campur aduknya kan. Tapi kalau Anda meminta saya untuk bikin elektrik, is okay. Karena udah beda semuanya gitu loh. Bisa saya ke sana. Saya udah telepon dari ke pihak Dukcapil itu untuk bikin KTP bisa, kenapa enggak? Gitu kan? Nah, sekarang persoalan kok minta surat cerai lah, minta ini. Ya akan saya takut, Miss. Saya takutnya malah jadi ribet nanti di PT gitu loh. Itu akan menjadi ribet apa enggak, Miss? Saya pertanyakan itu. Oke, sebentar. Nanti kalau memang ini ribet ya udahlah, saya minta sama Miss Yuni nanti dikasih nomor teleponnya Koko aja. Oke, nah sekarang ini masalah di Indonesia saya kan nggak paham. Tak kasih nomornya orang PT aja. Tapi kamu kan belum masuk ke PT yang satu itu tadi toh? Belum ya? Belum, saya masih tengok-tengok di rumah. Malah kemarin itu Miss, aku diundang ibu-ibu yasinan mengenai agar-agar telu. Saya tenggorokannya gatel iki mau nang dokter Miss. Lho apa hubungannya agar-agar toh iki? Saya balik nanti proses iki mau. Oke, jadi kamu telepon PT saja dan kata kamu nggak usah koken ngomong, kamu bilang saya menikah cerai jepat itu, gak usah cerita banyak. Saya sampean pingin balik lagi ke Hong Kong. Itu intinya itu aja. Orang usah cerita kamu nikah cerai gue mau mano ireng mano abang gue mau, jangan diceritakan BPT ku loh. Iya. Tak kasih nomornya ya. Gimana Bang? Agentnya minta yang aneh-aneh ini gimana ini? Ya wes nggak usah minta yang aneh-aneh. Soalnya lek Koko masalah nikah cerai orang ngerti, soalnya Koko urung nikah, yo nggak kepingin cerai. Jadi lebih baik tak kasih nomornya PT, kamu telepon PT aja ya, ngomong sama PT ya. Makasih ya Miss ya, nanti SMS-in di Oke, thank you. Oke, bye-bye. Iki piye to? Kontaknya iki piye balik meneh to rek? Ora jelas kehidupannya. Aduh. Ternyata iki pingin masuk PT lah kok ono cerita manuk seminggu bareng lah. Arek-arek lek disuruh diajak ngobrol tentang permanukan. Beuh. Semangat 45 langsung noto tiker langsung langsung teko kabeh 224 tapi jempolnya nyepit nih dindi kabeh, nggak ada yang jempoli, nggak ada yang nge-share. Wah, denger suara manuk langsung jegrek ning arep dhewe karo nggo kacang. Masalah tenan no. Pikirannya wis traveling kemana-mana. Rumah saku lek dijak ngomong masalah manuk iki lho. Mari ngono aku viral meneh. Wis berapa lama saya itu nggak ngonten desbroke jarene wis broken home, wis gak duwe duit, wis gak apa. Dadi aduh jan jelas.
Ra jelas pokoknya. Pokoknya buat teman-teman hati-hati ya pikirannya ben gak traveling. Aku ki ya wen jempolnya 98 padahal wonge 233 sing teko. Kemana aja orangnya? Pokoknya kabeh wes guyu kepingkel-pingkel ora ditep-tep. Aku ngadep gedang mis. Aku wis jempol mis jare Sianida Endel. Neneng aku wis jempol. Bu Nuri bukan. Dinda Meme itu Dinda Agustin Mbak Nuri di YouTube-nya Dinda Agustin. Jadi bukan Dinda Meme. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya kita sebagai manusia wajar aja kadang tegang, kadang nangis, kadang emosi, kadang bercanda. Kita nggak perlu munafik aja ya tentang kehidupan ini. Jangan menginginkan sesuatu yang sempurna, jangan menginginkan sesuatu yang perfect. Ya sempurna gue perfect mau ya maklum. Wong Jawa nggak begitu paham linggis Inggris. Jadi lebih mengenaskan lagi saat kita tertipu. Ya. Berapa banyak orang yang tertipu menikah seminggu. Duitnya digerogotin sama laki-laki ganas tersebut. Akhirnya diceraikan atau kita menceraikan. Tapi uang kita habis. Tuku manuk lo warang eram saiki. Harga manuk itu mahal sekali loh sekarang. Ya, sok jual mahal semua yang katanya mencintaimu apa adanya, ambil gendes tai kucing. Mencintaimu karena ada apanya. Bener nggak? Jadi sekali lagi buat teman-teman ya boleh sih percaya cinta karena saya pernah tergila-gila oleh cinta. Tapi yang jangan terlalu over karena gini loh Mbak. Biasanya kalau sudah putus itu play victim. Ya, play victim jarene duwe gak ngingoni anakmu lah apa. Padahal sing gak ngingoni anakmu iki mau ya nggih duitmu sendiri. Pamit Pijuni sudah disapa, terima kasih ya wes. Jadi aku kawin seminggu tok. Loh, maksudnya piye kuwi? Bagus Mubarok apes ya wes Mbak Arisa saiki oke model partai mis no. Konsepe piye to lo yu mbuh. Randuwe manuk mis ya aman setor jempol hadir ya wes. Jadi buat teman-teman inilah kenyataan tidak abal-abal. Ada duit mis betul. Ada duit kita dicinta, nggak ada duit mbal gendes nyayangi anakmu ibumu. Apalagi saya minta maaf ya. Saya tidak ini kok dipotong-potong meneh. Kira-kira saya ngomong ini dipotong-potong apa ora? Ya wes nggak apa-apa wes. Bagi Anda yang janda punya anak, terus menikah dengan laki-laki yang masih bujang atau duda yang nggak punya anak atau apapun namanya, kamu menikah dengan dia sudah mengatakan dia nggak punya apa-apa, terus kamu mau menerima dia apa adanya. Nah, kalau dia minta uangmu ya bukan salah dia juga. Dia yang membiayai hidup anakmu, seolah-olah di kampung dia yang membiayai hidup anakmu. Padahal kabeh kowe ngono nggak duitmu. Saya pernah ada satu kasus, mbak saya sendiri, cece saya sendiri yang bekerja di rumah saya, yang dulu itu pernah cerita sama saya. Ini pengalaman aja ya. Dia itu menikah dengan orang mana sih mbaknya itu dulu? Orang mana ya? Lupa saya, orang Semarang ya, mungkin orang Semarang ya. Jadi dia menikah, iya bojo loro, apa bukan nih? Joko loro. Ceritanya Joko loro punya anak cowok satu. Sekarang anaknya sudah besar sih. Kayaknya kuliah atau gimana saya nggak paham untuk perkembangannya sekarang. Menikah, keluarganya itu tidak setuju dengan laki-lakinya. Tapi mbaknya ini memaksa. Mbaknya ini dulunya bekerja jaga kungkung itu, kungkung bobo itu 15 tahun satu majikan. Jadi sampai dapat long service karena kungkungnya meninggal, bobonya meninggal. Jadi uang semuanya itu tiap bulannya dikirimkan pada suaminya, semuanya tidak tersisa, termasuk long service-nya. Tapi saya tidak tanya lebih detail ya, karena mbak ini menurut saya baik, dia nggak punya cowok atau main cowok itu enggak. Jadi tiba-tiba itu plus gitu loh mbak, plus gitu, kayak capek banget gitu loh, dia merasa kayak lelah. Terus saya nanya, ada apa mbak?
sebelum saya jadi YouTuber ya, saya nanya ada apa Mbak? Miss, ternyata uang saya itu dihabiskan suami. Dihabiskan buat apa? Dia nggak cerita secara detail buat perempuan atau apa, dia nggak cerita secara detail. Tapi ternyata uangnya itu dipakai untuk membiayai keluarga suaminya. Apakah itu salah? Menurut saya nggak salah. Kalau istrinya tahu, menjadi salah saat istrinya nggak tahu. Istrinya itu mau nggak ngerti. Lek duit sing dikirimno kabeh iku digambiayai keluarganya si lakinya. Nah, si Cece tersebut tidak pernah cerita pada ibu kandungnya kalau dia tiap bulan kirim ke suaminya. Setahu ibu kandung mbaknya ini, suaminya itu selalu ngasih jatah ke mertuanya, ke ibunya mbaknya yang kerja di luar negeri ini. Di pandangan ibunya, Cece saya, pembantu saya itu yang nggak baik. Saat Cece saya itu mbaknya itu mau minta cerai sama keluarganya, janganlah, suamimu itu lo tanggung jawab, suamimu lo baik, suamimu seperti ini seperti itu. Karena itu mbak saya itu sempat depresi. Ada nggak yang cerita seperti ini teman-teman? Ada nggak yang sama ceritanya seperti ini? Ada nggak? Mungkin bisa diceritakan juga ya. Jadi karena dulu saya belum main YouTube secara aktif ya, jadi cerita ini saya tidak angkat karena kejadian ini sudah lama sekali, pada tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi mbaknya itu kayak, ya Tuhan, ibu saya tuh salah paham, dikiranya saya nggak kirim uang karena uang semua saya serahkan pada suami, dan suami uangnya itu untuk membiayai keluarga. Sementara saya bekerja di luar negeri puluhan tahun, saat pulang seolah-olah nggak ada hasilnya. Bahkan si mbaknya itu sempat sakit, minta kiriman uang ke suaminya. Suaminya itu cerita ke seluruh dunia bahwa lihatlah istriku di luar negeri minta uang sama saya. Resitnya dikasihkan ke mertuanya, disuruh lihat ke tetangganya, diceritain ke teman-temannya bahwa istri saya kerja di luar negeri minta uang, padahal istrinya itu minta kiriman uangnya dia sendiri. Ya, bisa difahami sampai di sini. Ini kenyataan ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kamu boleh menyayangi orang lain, tapi jangan over. Sisakan sedikit rasa cinta kasihmu buat dirimu sendiri. Kamu boleh menyayangi suamimu, kamu boleh menyayangi anakmu, tapi sisakan sedikit kasih sayang buat dirimu sendiri. Buat dirimu sendiri sedikit aja. Jangan sampai semua kasih sayangmu kamu berikan orang lain, sampai kamu lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Kalau kalian butuh saksi dan bukti, masih ada ke orangnya. Orangnya masih ada, cuman dia nggak berani. Dulu aja pernah saya meminta untuk salah satu universitas, apa ya, nggak tahu, salah satu universitas tentang psikologi, tentang psikolog. Saya mau menceritakan kisahnya dia pada seorang psikolog, tapi dia sendiri tidak ingin, dia malu. Jadi hati-hati ya buat kalian semua, laki-laki yang mengatakan bahwa dia yang membiayai hidup kalian, itu akan diceritakan ke teman-temannya, akan diceritakan pada saudara-saudaranya. Jadi lebih baik kalian yang menggenggam uang itu, jangan pasrahkan semua uangmu itu pada laki-laki. Ya teman-teman ya, bisa dipahami. Ya Miss, paham saya Miss, juga belum sukses karena itu anak, ibu suami tidak tanggung. Telat Miss, ya udah ada telepon masuk. Halo. Halo.